Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, ada yang mau memimpin doa kali ini? Boleh angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru mau tanya dulu, kalian sudah sarapan semua apa belum? Sudah, Pak. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, nggak apa-apa. Pada hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tapi sebelum itu Bapak mau mengabsen dulu ya, biar Bapak tahu kehadiran kalian apakah semuanya lengkap atau ada yang tidak hadir. Oke, maka dari itu mulai Bapak cek ya untuk kehadirannya. Nindi Ayu Putri Mahardika Hadir. Oke, maaf sebelumnya kalau Bapak panggil nanti silakan sebut nama negara yang ingin kalian kunjungi. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, Nindi Ayu Jerman, Pak. Jerman. Oke, Alivia Prancis, Pak. Prancis. Oke, Fanya Jepang, Pak. Jepang. Elsa Swiss, Pak. Swiss. Aura Turki, Pak. Turki. Laili Korea Utara, Pak. Korea Utara. Alvia Korea Selatan. Korea Selatan. Oke, kemudian Nini. Mau ke Arab, Pak. Mau ke Arab, mau haji kayaknya ya. Kita doakan semoga terwujud ya. Amin. Oke. Kemudian berikutnya yang terakhir ada Mbak Alifa. Mau ke Australia, Pak. Mau ke Australia. Oke. Semoga negara-negara yang kalian ingin kunjungi itu bisa terkunjungi pada saat nanti kalian sudah sukses semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disingkat ATHG. Disingkat apa? ATHG. Oke, tapi sebelum itu kalian masih ingat untuk pembelajaran materi pada minggu lalu? Ingat? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, maka dari itu kita mulai dari pulau yang paling timur sendiri, pulau apa? Pulau apa? Pulau Papua. Pulau Papua. Masa lupa ya? Pulau Papua. Terus kemudian yang paling barat sendiri ada pulau apa? Sumatera. Ya, ada Pulau Papua dan Pulau Sumatera di bagian ujung paling barat. Kemudian kalau hewan endemik di bagian Pulau Papua, kira-kira kalian taunya apa? Burung cendrawasih ya. Apakah burung cendrawasih sama dengan burung hewan-hewan yang ada di Pulau Sumatera? Tidak ya. Apa yang kalian kenal dengan Pulau Sumatera hewannya? Gajah, harimau. Kalau harimau apa? Harimau Sumatera, bukan harimau Malaya ya. Oke, anak-anak, saya lihat kalian masih lemes ini ya. Saya mau ngasih ice breaking terlebih dahulu biar kalian bisa semangat dan lebih siap untuk meraih mimpi kedepannya. Ada yang mau ke Australia dan ke Arab tadi biar tercapai ya. Biar semangat belajarnya, biar ilmunya masuk, kita ice breaking dulu. Ketika nanti Bapak bilang jeruk, kalian duduk. Ketika Bapak bilang apel, kalian berdiri. Oke, kita cek ya. Mulai dari berdiri dulu dong. Oke. Kita cek ya. Jeruk, apel. Apel. Ada yang mau nunjuk gini ya? Oke, jeruk. Oke anak-anak, jeruk. Ayo fokus dulu, harus fokus ya. Jeruk. Oke ya, fokus. Apel. Apel 2. Jeruk. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke ya. Kalau seperti itu, tadi kan kita sudah berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya. Mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal? Hafal. Itu lagu apa? Lagu
Ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi Suaranya. satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, pada pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ATHG seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu apa? ATHG itu? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, A adalah ancaman, T adalah tantangan, H adalah hambatan, dan G adalah gangguan. Kemudian fokus yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai konteks ideologi Pancasila dan NKRI. Iya. Kenapa sih kok kita harus mempelajari mengenai ATHG ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Tidak tahu? Oke, maka dari itu Bapak akan memberitahu ya mengenai kenapa sih kita harus mempelajari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini. Karena ketika kita bisa mempelajari ini, nanti kalian akan bisa memprediksi akan terjadi apa dalam suatu negara kita, terus kemudian bagaimana cara untuk memitigasinya, dan gimana agar kalian tidak terjerumus dalam lubang yang salah. Oke, berikutnya langsung aja kita masuk ke materi ya. Udah siap semuanya? Siap. Oke, siap ya. Materi yang pertama yaitu mengenai ancaman. Ya, ancaman adalah segala hal yang bersifat membahayakan anak-anak di sini. Kalian pernah merasa terancam semuanya? Pernah. Kira-kira terancamnya pada saat apa? Mbak Sahla pernah terancam? Pernah. Ketika gimana terancamnya? Bisa diceritakan? Ketika diteror telepon terus itu sama orang yang tidak dikenal. Ya, merasa terancam ketika ditelepon sama orang seperti itu ya. Ada yang pernah merasakan juga? Iya, pernah. Pernah ya? Oke. Kalian merasa terancam kan pasti ya, merasa bahaya seperti itu. Maka dari itu, ketika negara dalam kondisi ancaman, maka ancaman itu sendiri akan terbagi menjadi dua macam anak-anak, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ya, ancaman militer itu ancaman yang seperti apa kira-kira? Itu Pak yang perang-perang. Yang perang-perang yang menggunakan senjata ya? Iya, Pak. Oke, kalau non-militer? Yang seperti ancaman itu Pak, kebudayaan. Kebudayaan ya, lunturnya kebudayaan dan ideologi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, setelah ancaman kita masuk ke tantangan. Tantangan apa sih bahasa Inggrisnya? Challenge ya. Kalian pernah merasa tertantang? Pernah? Pernah Pak. Kapan? Saat ingin melakukan ujian Pak, kita Saat. tertantang untuk mengerjakan itu soal-soalnya Pak. Oke, merasa tertantang karena mau mengerjakan soal-soal ujian. Kalian pernah merasa ditantang sama orang tua kalian? Nak, kalau kamu ranking 1 nanti bapak akan belikan kamu sepeda. Pernah ya? Gimana kalau merasa tertantang? Maka merasa gimana? Semangat. Merasa semangat. Dapat hadiah gitu Pak. Oke, merasa semangat karena tertantang. Maka dari itu Indonesia juga memiliki tantangan anak-anak, yaitu mengenai dinamika global dan nasional. Ya, gimana caranya kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika global dan nasional itu tadi. Oke, berikutnya yaitu mengenai hambatan. Ya, yang kedua adalah hambatan. Kalian pernah merasa terhambat juga? Pernah. Saat apa kira-kira? Ayo. Belajar ya. Kenapa kok belajar menghambat kalian? Ngantuk, males, scroll TikTok ya. Maka dari itu hambatan-hambatan yang seperti itu anak-anak harus kalian hilangkan mulai dari sekarang ya. Harus kalian hilangkan sepenuhnya dari kalian agar kalian bisa ke negara yang kalian tuju tadi, seperti itu ya. Oke, berikutnya yaitu mengenai gangguan ya. Gangguan di sini adalah suatu keadaan di mana situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI itu sendiri anak-anak ya. Kalian juga pasti pernah merasa diganggu kan ya? Oke, kalau dalam negara kita pernah kita sekarang merasa diganggu apa enggak? Kalian ada yang pernah mengetahui kita sekarang diganggu oleh pihak mana? Di bagian pulau yang paling timur sendiri. OPM ya, Operasi Papua Merdeka. Operasi apa organisasi? Operasi. Operasi apa organisasi?
Oke ya, ada gangguan separatisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia ini memiliki negara yang sangat luas seperti itu ya. Oke anak-anak, berikutnya ya, ancam jenis-jenis ATHG ya, yang tadi Bapak bisa sampaikan, yaitu ancaman itu terdiri dari ancaman militer dan non militer. Ancaman militer itu juga terbagi menjadi dua, yaitu dari luar negeri dan dalam negeri. Ya, kalau dari luar negeri contohnya apa? Seperti agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase dan sabotase. Berikutnya kalau dari dalam negeri itu seperti ada konflik teror yang tadi Bapak sampaikan, ya, yang ada di Papua. Kemudian aksi kekerasan yang berbau sara dan korupsi. Korupsi itu termasuk loh. Kemarin kalian masih ingat kasus-kasus korupsi yang baru ramai terjadi? Iya. Ingat ya? Oke. Maka dari itu jangan dicontoh. Kemudian berikutnya adalah ancaman non militer. Ya, ancaman non militer itu sifatnya tidak bersenjata anak-anak, tapi sama-sama berbahaya ya. Itu seperti radikalisme, perang dagang ya. Perang dagang yang sedang terjadi sekarang adalah antara Amerika Serikat dan Cina. Ya. Oke, maka dari itu kan harus bisa membuka pola pikir kalian untuk bisa membaca ancaman-ancaman agar kita dalam negara Indonesia ini tidak terjerumus dalam ancaman itu tadi, ya. Oke. Ya, berikutnya adalah mengenai tantangan dan hambatan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tantangan sendiri ini anak-anak merupakan challenge gimana kita bisa memandang dunia ini biar kita juga tidak ketinggalan, tapi budaya kita juga tetap ada dan lestari. Ya, kan kalian tahu budaya kalian, kalian sekarang ada di Jawa ya. Kira-kira untuk di Jawa ini kalian tahu tarian daerah? Tahu. Apa Mbak Salah? Saman. Tari saman, terus Jaipong. tari jaipong, Tari tortor. Ya. Itu tari tortor dari Jawa apa dari mana? Medan. Dari Medan. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ilmu apa itu pengetahuan dari Mbak Elsa sendiri tahu mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Oke, anak-anak, mengenai materi berikutnya yaitu yang terakhir yaitu adalah gangguan ya. Gangguan sendiri di sini adalah diskriminasi dan tindak kriminalitas serta ketidakadilan. Ketidakadilan sendiri kan pernah merasakan? Pernah. Kira-kira di sektor apa? Pendidikan? Keluarga juga bisa, Pak. Keluarga bisa. Oke, anak-anak ya. Sebentar, Bapak lagi ada panggilan oleh Bapak Kepala Sekolah. Maka dari itu kalian jangan ramai terlebih dahulu ya. Bisa ditunggu di sini. Mengerti? Ngerti, Iya, Pak. Oke, sekarang dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu kan ada beberapa kasus-kasus yang dimana itu sangat panas sekarang ini karena viral. Begitu kasusnya banyak tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan di Indonesia. Nih ya, dari ATHG, ancaman sendiri itu kan tadi ada dijelaskan dari luar dan juga dari dalam. Nah, ancaman ini kalau dari luar, contohnya ya, contoh yang sangat real, nyata di dalam kehidupan di Indonesia ini, ya ini adanya klaim Natuna Utara sebagai milik Cina. Padahal sebenarnya Cina tuh menganggap Natuna Utara ini adalah 9 dash line-nya. Padahal sudah terjelas di ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dimana garis pantai 12 mil itu Natuna Utara tuh masih milik Indonesia, dan sudah ada kebijakan dari UNCLOS pada tahun 1982 itu mengatakan bahwa ZEE Indonesia itu dari garis pantai sampai 12 mil di setelahnya. Jadi Cina ini sangat ingin mengambil keuntungan dari Natuna Utara karena apa? Di sana banyak sumber daya alamnya, dari terumbu karang ataupun dari hasil laut lainnya. Sehingga Cina ini banyak mengirimkan kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal penjaga di Natuna Utara. Padahal
akhirnya Indonesia ini pemerintahnya menyuruh Kemenlu melayangkan nota protes karena nggak terima kalau misalnya Natuna Utara diambil sepihak dari pihak Cina. Sehingga selain nota protes ternyata nggak dihiraukan sama Cina. Akhirnya Indonesia memberikan sebuah penjagaan ketat dari TNI AL dan juga Bakamla. Mereka menjaga ketat dari Natuna Utara, mereka menjaga benar-benar gimana kapal-kapal tadi itu biar gak masuk gitu. Itu sendiri ancaman yang mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Juga sekarang selanjutnya yakni tantangan. Tantangan sendiri ini bisa juga dari dalam dan juga bisa dari luar. Tantangan adanya perang dagang. Kalian kan sudah pernah dengar ya, ada tantangan perang dagang antara Amerika dan Cina. Amerika itu melayangkan tarif dagang impor dari tahun 2018. Mereka tuh menaikkan harga setinggi impor tuh tinggi banget. Sampai Cina juga gak mau kalah, akhirnya Cina juga balas terus sampai kayak gitu. Akhirnya mereka berdampak gimana? Akhirnya negara-negara berkembang tuh mikir, kok superpower ini terus bersiteru ya tentang tarif dagang impor ekonomi. Jadi stabilitas ekonominya berkurang, kemudian rantai pasoknya juga terganggu. Karena gimana kalau bisa stabilitas ekonomi ini itu terganggu, Indonesia, negara berkembang seperti lainnya, Kamboja, Thailand itu juga terganggu rantai pasoknya karena negara-negara superpower terus melakukan bahwa mereka tarif impor, perang dagang seperti itu tuh sangat merugikan negara-negara berkembang. Hambatan ini bisa dari dalam Indonesia sendiri. Contohnya korupsi dari Pertamina. Korupsi Pertamina sendiri kan sudah ada kemarin dilakukan oleh Kejaksaan Agung, menemukan bahwa tersangkanya Rifa Siahaan, di mana mereka mengoplos dari Pertalite dan juga Pertamax. Mereka mengira bahwa disebut adalah jadi Pertamax, padahal masyarakat sudah beli Pertamax, namun ternyata itu adalah oplosan. Bagaimana hati masyarakat yang menerima tersebut? Bagaimana perasaan kalian kalau kalian misal pulang sekolah ataupun misal kalian bareng keluarga kalian terus kalian beli ternyata itu barang oplosan? Apa gak jadinya mesin itu tadi rusak karena oplosan tersebut? Ria Sihaan dan komplotan lainnya itu mendapatkan keuntungan sebesar 193,7 triliun dari hasil korupsi tersebut. Itu tuh hambatan yang benar-benar merugikan negara, bukan merugikan negara aja, namun juga merugikan masyarakat juga. Karena kan biasanya orang-orang ya ada korupsi paling juga merugikan negara aja karena mengambil duitnya terlalu banyak. Padahal kan juga masyarakat juga kena, kita gak dapet dari fasilitasnya, kita pendidikan juga kurang, pendidikan gak merata begitu kan kalau korupsi seperti itu. Kemudian ada gangguan ini itu kita bisa mengambil dari kasus demonstrasi revisi UU TNI, di mana demonstrasi revisi UU TNI ini sebenarnya banyak pro kontra karena menganggap bahwa revisi UU TNI adalah mengembalikan dui fungsi ABRI atau Orde Baru, New Era Orde Baru. Padahal sebenarnya dari dalam revisi Undang-Undang TNI tersebut banyak yang mengarahkan bahwa TNI itu mengambil jabatan sipil kita. Padahal ada beberapa kementerian yang itu bertugas di bidang pertahanan dan keamanan. Dan itu nggak semua masuk TNI itu jadi masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Karena apa? Semua yang pangkatnya lebih tinggi itu baru bisa masuk. Sedangkan pangkat-pangkat yang seperti prajurit ke bawah itu tidak bisa masuk. Jadi tidak semua TNI masuk ke dalam bidang pertahanan 14 menteri itu tadi. Jadi orang-orang mengira, aduh nanti ada dui fungsi ABRI, jadi New Era Orde Baru karena pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal sebenarnya itu menurut saya bahwa revisi UUD TNI ini tuh sebenarnya sangat banyak kontranya karena mengira itu Orde Baru. Kemarin mahasiswa ataupun masyarakat yang sudah melakukan demonstrasi di beberapa gedung DPR, dia mengira bahwa kalau misalnya nanti sudah didemonstrasi ternyata kalau mereka tidak tahu dari isi revisi UU bagaimana, kan kacau juga negara ini karena mereka nggak tahu isi aslinya bagaimana gitu kan. Nah,
kemarin saya sudah bikin kelompok kan ke kalian minggu kemarin? Ya, sudah. Nah, sekarang kalian sudah cepat duduk kembali gak sama kelompoknya atau masih belum? Belum. Oke, saya hitung 5 detik kalian ke kelompoknya, oke? Oke. 5 4 3 2 1. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sudah Ibu tadi jelaskan ya. Ada yang perdagangan laut di Natuna, stabilitas ekonomi perang dagang, skandal korupsi Pertamina, demonstrasi menolak revisi UTNI. Sekarang kalian bisa tulis di kertas folio bergaris, kemudian kalian isi tentang solusi strategis dari kasus 4 tadi. Nah, dari kelompok 1 mereka perdagangan laut di Natuna, dari kelompok 2 megang perang dagang, kelompok 3 megang korupsi, dan juga kelompok 4 megang menolak revisi UTNI. Nah, nanti setiap kelompok harus maju ke depan ya, dan hanya maksimal 3 menit kalian bisa berpresentasi. Oke? Waktunya bisa kalian kerjakan sekarang. Baik, Bu. Oke. Mbak Aura, apa udah selesai? Masih kurang. Jabarannya ini ya, poin-poinnya itu kalian sudah menemukan poin pertama nih, misalnya tentang Natuna Utara. Natuna Utara bagaimana penjagaan ketatnya, melalui apa? Nah, kalian bisa jabarin di bawahnya poin-poinnya, penjagaan ketatnya begitu seperti apa, seperti itu. Mbak Alfi, sudah ada kesulitan? Tinggal solusinya. Solusi Kalau dari- strateginya udah solusi dari kasus skandal korupsi Pertamina. Ini jadi solusi yang diambil oleh Indonesia untuk mengatasi ini ya Bu. Iya, kamu tadi dapat korupsi ya. Jadi solusinya bagaimana korupsi ini tadi tidak terus merajalela dalam Indonesia, dan juga penyelesaian dari korupsi Pertamina ini tadi. Waktu pengerjaan hanya 5 menit ya. Ya, Ibu. Sebentar, Ibu. Belum. Natuna Utara, Mbaknya sudah ada berapa strategi solusi ya? Ya, solusinya masih itu, Bu. Ada 3. Masih mau cari lagi. Karena Natuna Utara itu milik Indonesia, jadi kalau misalnya Cina sampai mengambil Natuna Utara itu sangat merugikan, karena sumber daya alamnya di sana sangat banyak kalau diambil gitu ya. Kamu nggak mau nambahin? Mau tak tambahin nggak? Dapat kasus tadi apa, demonstrasi revisi UTNI ya? Demonstrasi revisi UTNI itu kan sebenarnya ada baik dan buruknya. Namun kan kalau misalnya sudah ada pemerintah yang bikin kebijakan seperti itu, kalian bisa cari strategi gimana pas rapat kemarin itu secara terbuka, jadi masyarakat juga tahu gitu ya kalau cari strategi ataupun solusinya. Perang dagang tuh banyak sebenarnya, apa tarif-tarif ekonomi yang dilayangkan sama Amerika buat Indonesia juga sebenarnya juga ada tarif impor yang mereka kasih, sehingga Indonesia sendiri sangat yang menggantungkan kepada WTO, IMF itu sangat bingung gitu, kalang kabut karena mereka sangat menggantungkan gitu. Mungkin kalian bisa cari strategi biar Indonesia tidak terlalu tergantung pada organisasi-organisasi ekonomi di internasional. Ya, jadi presentasikan nanti kalian selama 3 menit jelaskan kasusnya bagaimana, terus kalian tentang bahas strategi sedikit itu strateginya begini, kemudian solusinya ada bagaimana korupsi ini gitu. Ya. Korupsi di Indonesia tuh dari dulu sudah
banyak ya dari zamannya pemerintahan Dendels. Mereka itu sebenarnya yang kerja rodi, kerja paksa itu sebenarnya mereka dibayar digaji sama Dendels. Namun ternyata setelah gajinya tersebut sudah dikasih ke bupatinya, ternyata bupatinya tidak memberikannya kepada pekerja-pekerja itu. Enggak, artinya mereka menilep duit tersebut, sehingga orang-orang mengira bahwa Belanda nggak membayar atau kerja paksa, padahal sebenarnya ada kwitansi tentang pemerintahan Dendels itu sebenarnya membayar dari korupsi itu, dari bayar mereka gajinya dibayar gitu. Mau iya boleh. Iya. Kalau kita ngebahas tentang demonya ini dulu, kayak misalnya demo ini tuh kayak ngerasa kapal dulu atau kayak gimana? Iya bisa. Soalnya kan demonstrasi di Indonesia sendiri kan sering anarkis ya. Sebenarnya padahal di luar negeri seperti Korea Selatan, Singapura, kalau ingin berdemo tuh hanya cukup mereka melayangkan suara pendapat mereka di depan gedung pemerintah, tidak sampai merusak fasilitas. Itu mungkin bisa kita ubah gitu biar mereka tidak terlalu anarkis. Itu masuk gangguan ya? Iya, termasuk gangguan demonstrasi ini. Karena juga mungkin mobil-mobil yang ada di sekitar dari tempat kejadian demonstrasi bisa dirusak gitu. Iya. Oke, waktunya sudah 5 menit, sudah habis. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi. Oke, siapa yang pertama kali mau maju presentasi? Kalian, Bu. Oke, silahkan kelompok dari Mbak Nini bisa maju ke depan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Laili Nur Aziza dengan absen nomor 5. Dan saya Nini Kurniawati Fadila dengan absen 8. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Laut Natuna. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu nih apa isi itu kasus yang ada di Laut Natuna. Nah, Laut Natuna ini tuh merupakan sebuah wilayah yang ada di perairan yang terletak di Kepulauan Utara Natuna, Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, kasus ini mengacu pada sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Cina, utamanya karena klaim sepihak dari Cina dengan 9 dash line-nya. Terus kemudian yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau biasa kita sebut itu sebagai ZEE. Kemudian faktanya Cina ini mengklaim laut Cina Selatan termasuk Laut Natuna dan berdasarkan pada sejarahnya yaitu 9 dash line. Yang kemudian yang kedua, klaim Cina ini bertentangan dengan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982. Kemudian yang ketiga ada Indonesia ini tidak mengakui klaim Cina karena tidak sesuai dengan UNCLOS dan wilayah tersebut termasuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, teman-teman, di sini aku sama Ella itu udah menemukan strategi dan juga solusi. Nah, terkait strategi yang kami dapatkan itu dalam menghadapi konflik Laut Natuna Utara, itu yang pertama itu ada diplomasi internasional. Yang kedua itu ada penguatan militer dan juga keamanan, yaitu seperti penempatan armada AL atau angkatan laut dan juga pesawat patroli untuk mengawasi wilayah pembangunan pangkalan militer dan infrastruktur pertahanan di Kepulauan Natuna. Nah, solusi yang kami berikan ini ada 3, yaitu yang pertama penguatan hukum internasional, yang dimana kita itu konsisten merujuk pada UNCLOS dan juga menggalang dukungan negara lain untuk menolak klaim Cina yang tidak sah. Yang kedua ada kerjasama regional, yang dimana kerjasama regional ini memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk mengupayakan Code of Conduct atau COC yang mengikat di Laut Cina Selatan. Yang terakhir ada peran aktif forum internasional, yang dimana ini tuh mengangkat isu Natuna atau kasus Natuna dengan dalam forum seperti ASEAN, PBB, dan juga kerjasama pertahanan maritim untuk menarik perhatian global. Nah, oke teman-teman, jadi itu dari kasus ketegangan yang ada di Laut Natuna.
Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang bisa tanya langsung ke Ibu Guru ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi dulu buat temennya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang solusi dan strategis dari ancaman Laut Natuna. Sekarang siapa yang mau maju ya untuk berikan solusi dan strategis dari kasus-kasus tinggal 3? Saya Bu. Oke, Mbak Alfi silahkan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfiaca Hemalida dan Saya Liva Sahla. di sini saya akan membahas mengenai skandal korupsi Pertamina. Kasus ini merupakan kasus korupsi yang dilakukan dengan cara mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Modus korupsi Pertamina yang mengoplos RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. Dari kasus ini negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Terdapat 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini dapat terkuak karena awalnya terdapat laporan adanya kualitas BBM Pertamax yang jelek sehingga laporan tersebut ditelusuri oleh Kejaksaan Agung dan kemudian ditemukannya kasus ini. Nah, untuk strategi dan solusi dari skandal korupsi Pertamina ini yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan pada kasus tersebut ialah dengan menegakkan hukum yang tegas dan komprehensif, dengan memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi di sektor energi, menerapkan Bisa diperhatikan ya temannya. untuk menelusuri dana hasil korupsi serta diperlakukannya untuk menyita aset yang dimiliki oleh pelaku karena sebagian asetnya pasti hasil dari korupsi sebagai ganti kerugian negara. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi digital dengan sensor iot untuk memantau volume dan kualitas BBM di setiap titik distribusi, memberikan aplikasi kepada masyarakat agar dapat melakukan pelaporan secara langsung terkait adanya kecurangan BBM. Yang ketiga, membentuk unit pengawasan independen di internal Pertamina yang langsung bertanggung jawab ke pemegang saham negara. Yang terakhir, adanya uji kualitas setiap kali pada saat akan mengedarkan atau pengecekan kualitas pada setiap pom bensin sebelum dijual. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju di depan tadi. Dari presentasi dari teman-teman kalian nih, saya ingin memberikan sebuah sedikit pertanyaan ke kalian. Menurut kalian, ketegangan laut di Natuna Utara ini merupakan ancaman di luar dan lebih bahaya mana? Ketegangan laut di Natuna Utara atau ancaman dari dalam, korupsi? Menurut Mbak Nini, bagaimana, ancaman apa yang paling bahaya? Izin menjawab Ibu, kalau menurut saya ancaman yang paling berbahaya itu ancaman dari dalam. Nah, misalnya saja korupsi, kenapa kok dari dalam? Karena kalau dari dalam aja terpecah belah ataupun rusak, pastinya yang di luar itu lebih rusak. Jadi harus kita itu memperkuat yang dalam dulu, baru kita nanti yang di luar. Oke, terima kasih Mbak Nini, jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya mungkin Mbak Elsa bisa bantu menjawab Mbak Nini atau bagaimana pendapatnya, ancaman apa yang paling bahaya, entah itu ancaman dari luar ataupun juga ancaman dari dalam. Kalau saya setuju dengan pendapat Mbak Nini, di mana kita tuh lebih mementingkan tentang kekuatan dalam negeri dulu. Karena kalau kita nggak mementingin kekuatan dalam negeri dulu, kayak nggak menjaga dalam negeri, ya gimana kita mau menjaga dalam negeri kalau misalnya di luar aja tuh kita masih lalai gitu, Bu. Oke, masih lalai. Nah, dari teman-teman kalian nih, banyak yang sudah mengatakan bahwa ancaman dari dalam itu adalah ancaman yang benar-benar sangat berbahaya karena mengganggu stabilitas atau kedaulatan negara di Indonesia sendiri. Selanjutnya, saya ingin tanya ke Mbak Alfia. Menurut Mbak Alfia, dari teman-teman tadi, apakah juga sama pendapat Mbak Alfia tentang ancaman paling berbahaya itu adalah ancaman dari dalam?
Iya Ibu, setuju dengan pendapat teman-teman bahwa ancaman yang paling berbahaya itu dari dalam, karena bahwasanya kalau dari dalam aja udah rusak, pasti kekuatan yang di dalam negara itu sendiri pasti kan lemah. Nanti jika ada ancaman dari luar, tentunya semakin melemahkan ancaman yang ada di dalam tersebut, sehingga ancaman yang ada di dalam ini tadi dapat merusak negara itu sendiri. Apabila dari luar juga ada ancaman, pasti akan lebih melemahkan kekuatan yang ada. Oke, dari teman-teman kalian menunjukkan bahwa ancaman dari dalam tersebut sangat berbahaya, entah itu korupsi ataupun demonstrasi. Nah, sebagai dari kita kalangan muda di Indonesia untuk menuju generasi emas Indonesia 2045, bagaimana langkah Mbak Ella biar gimana Indonesia ini mempunyai strategi agar ancaman-ancaman dari luar itu dapat dihalaukan gitu. Kalau menurut saya sebagai pemuda itu ya, kita sebagai siswa ya Bu, kita itu ya harus rajin belajar seperti gimana ya, Izin menambahkan Ibu, Ya, kalau kita sebagai anak SMA ya, atau mungkin generasi muda itu kita bisa mengikuti berbagai organisasi ataupun kepanitiaan, di mana kita itu nanti bisa melatih skill kita, melatih kemampuan kita. Nah itu tentunya penting sekali untuk kita semuanya dalam berpartisipasi nantinya. Oke, korupsi. Menurut kalian sendiri, korupsi itu di sekolah ada gak? Mbak Nindi mungkin bisa bantu jawab? Ada Bu, kalau menurut saya mencontek itu juga bagian dari korupsi, di mana kita berbuat curang dengan membuka buku dan menconteknya daripada mengerjakan secara mandiri saat ujian. Oke, jadi korupsi itu gak hanya menilip uang atau memeras uang atau menyuap uang, namun dari kalian sendiri kalau kalian pada saat ujian itu mencontek, itu juga termasuk korupsi gitu kan. Jadi kalian dari sekarang itu harus menerapkan perilaku anti korupsi, bagaimana agar nanti di Indonesia ke depannya itu korupsi bisa dari kita sendiri itu udah bisa menghalau dari korupsi agar tidak terjadi terus menerus, begitu ya? Iya Ibu. Siap. Baik anak-anak, sepertinya kalian harus kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bisa hitung 4, 3, 2, 1. Baik. Nah anak-anak tadi sudah jelaskan ya mengenai materi yaitu jenis-jenis ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta contoh nyatanya juga. Nah, di sini kalian sudah paham? Sudah paham semuanya? Yang di belakang sudah paham? Sudah, oke. Nah, sehubung kalian di sini bilangnya sudah paham, jadi Ibu akan mengukur kalian sejauh mana kalian memahami materi yang tadi Ibu sampaikan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Ibu memberikan kalian kuis. Kuisnya berupa pilihan ganda, nanti ada 10 soal. Yang dimana 10 soal itu ada durasinya, yaitu durasinya berapa? Hanya 10 detik. Jadi kalian harus benar-benar memahami soal yang saya berikan. Bentar. Saya akan share link kuisnya. Silahkan semuanya HP-nya dibuka. Di sini Ibu akan share link ke grup kelas kalian. Nanti kalian langsung masuk dan jangan lupa beri nama panjang kalian masing-masing. Tidak boleh nama pendek, oke? Oke, siap. Nah, kalian bisa masuk ke kuisnya langsung. Di sini ada berapa anak? Ada 9. Silahkan langsung masuk ke kuisnya. Waktu mengerjakan kuis hanya 4 menit saja. Ayo silahkan masuk ke linknya. Ya. Sudah 3 anak, 4 anak. Yang lainnya segera masuk.
Jangan lupa beri nama panjang kalian masing-masing. Ayo yang belum masuk, silahkan langsung masuk ke linknya. Sudah 7 anak, siapa yang belum masuk? Silahkan angkat tangan. Sudah masuk semua? Sudah Ibu ini. Di sini tidak ada yang ditanyakan terkait mekanisme tugasnya? Tidak ada? Bisa dimulai sekarang, semuanya sudah siap? Siap. Sudah siap. Ibu mulai, 3, 2, 1. Silakan. Silakan dibaca soalnya. Jangan lupa waktu mengerjakan satu soal hanya 10 detik. Diamati soalnya, dipilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Sudah mengerjakan berapa soal? 1, Bu. Soalnya dibaca. Iya, Bu. Nah, di sini sudah ada namanya Nini yang sudah mengerjakan berapa? 4 soal? Ini 5, Bu. Oke, sudah 5 soal. Soalnya dicermati. Iya, Bu. Ini soalnya berhubungan tentang materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Siapa yang benar-benar mendengarkan akan bisa mengerjakan soalnya. Waktu mengerjakan tinggal 2 menit. Yang belum segera diselesaikan. Soalnya dipahami, pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Tinggal 3 soal ya. Ya, Bu. Ya, dibaca. Ini Elsa tadi lupa ya? Tidak diberi nama panjang. Oh iya, Bu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Udah selesai? Yang belum selesai, tinggal 1 menit. Yang belum selesai, silahkan diselesaikan. Waktunya sudah habis, Ibu akhiri sekarang. Bisa dilihat di sini. Nini Kurniawati Fadila. Di sini siapa yang namanya Nini? Waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan pada teman kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata kalian sudah benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin di sini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Salah satu? Mungkin ini yang tadi ya? Oke, Ya. silakan berikan kesimpulan. Ini dari apa yang saya pahami ya, Bu, yang terkait sudah dijelaskan sama Ibu, itu terkait materi ATHG yang dimana ancaman ini saya menangkapnya itu seperti segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan juga keamanan dalam NKRI. Nah, ancaman sendiri ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ancaman militer dan juga non militer. Nah, di dalam ancaman militer ini ada ancaman dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Yang kedua itu ada tantangan yang merupakan segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi dan juga diselesaikan. Nah, yang ketiga ada hambatan, yang dimana hambatan ini merupakan segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Dan yang terakhir ini ada gangguan, Bu, yaitu suatu keadaan atau situasi yang mengancam atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Nah, gangguan ini bentuknya itu seperti separatisme, Bu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nini. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan ATHG tadi?
Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, benar. Terima kasih anak-anak. Sehubung ini waktunya sudah selesai ya. Iya, Bu. Nah, belum pulang. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya ya, di minggu berikutnya, Ibu berpesan kepada kalian untuk kalian mempelajari materi mengenai sejarah demokrasi di Indonesia dan pengertian sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, pengertian demokrasinya ya, nah itu kalian pelajari agar apa? Agar di saat Ibu memberikan pertanyaan, nanti kalian bisa menjawab. Coba apa tadi? Tugasnya tadi apa? Mempelajari sejarah Lahirnya demokrasi di Indonesia. Oke, sudah paham ya mengenai tugasnya di pertemuan berikutnya? Sudah paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Fanya bisa memimpin doanya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari berguna di masa depan. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing bisa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak sebelum pulang, sebaiknya yang di atas meja silahkan dimasukkan. Dimasukkan semuanya, tidak ada yang di atas meja. Oke, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.